Ya panas. Jadi saudara-saudaraku semuanya, di sini ada yang lagi ramai sekali. Katanya ada fans Kang Deddy Mulyadi yang minta foto ke Bapak Aing dan juga minta air doa ke Bapak Aing. Gimana tanggapan Kang Saka katanya? Soalnya kemarin banyak yang mengkritik dan banyak yang menghujat terkait itu. Bahkan banyak yang ngata-ngatain kepada Bapak Aing. Walaupun banyak juga yang memberikan dukungan kepada Bapak Aing terkait konten tersebut. Jadi seperti ini ya. Mohon maaf tapi sebelumnya, bukan berarti saya menyamakan Bapak Aing dengan aulia Allah, bukan ya. Bukan berarti saya menyamakan Bapak Aing dengan para ulama, bukan. Tapi zaman dulu ya, ada seorang ulama, ada seorang waliullah yang dimintai tolong oleh orang lain dengan meminta air doa. Dan itu dilakukan oleh aulia Allah, oleh waliullah, dan itu juga dilakukan oleh para ulama terdahulu. Dan itu sah-sah saja, dan itu boleh-boleh saja. Kenapa saya mengatakan itu boleh-boleh saja? Ya boleh, akan tetapi dengan catatan tidak pernah meminta imbalan. Itu loh. Kita menolong seseorang itu tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan. Boleh saja. Walaupun itu hanya sebatas air doa. Akan tetapi, kalau seandainya ada orang yang meminta air doa kepada orang yang ngakunya cucu Nabi, kepada orang yang ngaku-ngakunya seorang ulama, ya, tapi kesananya malah meminta imbalan, yang minta uang seginilah, yang minta mobil lah, yang minta motor lah, yang minta rumah lah, apalagi mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang seperti itu yang dilarang oleh agama Islam, saudara. Itu tidak boleh. Ada seorang ulama, ada seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi, ada orang yang mengatasnamakan Rasulullah, menolong orang lain, ya, memberikan air doa, yang air doa tersebut diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran tapi dijual belikan. Nah, ini yang tidak boleh. Itu tidak boleh. Menjual belikan ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak boleh dan dilarang di dalam Islam. Tapi coba lihat konten yang tadi kita lihat bersama-sama. Kang Deddy Mulyadi mendoakan, ya, semoga berkah, semoga mendapat barokah, itu kan. Tapi apakah Kang Deddy Mulyadi meminta bayaran? Sokan dia, da urang geus ngadoakeun, minta bayaran gitu teh. Nggak pernah kan Kang Deddy Mulyadi. Justru Kang Deddy Mulyadi yang ada bukan meminta tapi memberi. Yang seperti itu dibolehkan. Karena apa? Kita memberi tanpa meminta imbalan. Yang tidak boleh itu adalah kita memberi, kita mengatasnamakan cucu Nabi, kita menjual belikan ayat-ayat suci Al-Quran kepada orang lain yang meminta bantuan atau meminta tolong kepada kita. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Ayat-ayat suci Al-Quran bukan untuk dijual belikan. Siapapun orangnya, walaupun jabatannya kiai, walaupun jabatannya habaib, walaupun dia mengaku cucu Nabi, walaupun dia seorang ulama, kalau menjual belikan ayat-ayat suci Al-Quran, haram hukumnya. Ayat-ayat suci Al-Quran bukan untuk dijual belikan. Paham nggak? Tapi ada yang bilang kayak gini, terus itu banyak kok yang jual Al-Quran. Nah, di sini kita harus bisa membedakan. Kalau Al-Quran yang dijual itu sudah berbentuk kitab. Kalau yang dimaksud jual beli ayat-ayat suci Al-Quran itu dimasukkan ke dalam suatu bahan. Contoh, air doa. Katanya bilang, oh ini sudah dibacakan doa, oh ini sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran.
Itu loh. Tapi dijual belikan. Sok ini buat kamu, tapi kamu memberi saya mahar. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, yang seperti itu yang tidak boleh. Kalau Al-Quran yang sudah berbentuk kitab dijual di mana-mana, ya itu boleh-boleh saja karena itu bisa dibeli oleh kita dan itu buat bahan kita dibaca sehari-hari oleh kita. Ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu Al-Quran dijual belikan tapi memakai media yang lain. Contoh, media air, ya, media siwa, terus media subah, terus media sorban, terus media imamah, media kupeah. Nah itu yang tidak boleh. Ini peci saya, udah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, silakan dilelang. Ada yang mau beli 100 juta nggak? Ini sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah yang seperti ini yang tidak boleh. Dibilangin, ayat-ayat suci Al-Quran bukan untuk dijual belikan. Tapi kalau membeli kitab suci Al-Quran tidak jadi masalah. Itu loh ya. Membeli kitab suci Al-Quran tidak jadi masalah. Karena itu untuk apa? Karena itu untuk pegangan kita dan dibaca oleh kita sehari-hari. Jadi seperti itu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.